Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gariza Zerkodima. Saya dari kelas 10B Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan kefarmasian meliputi suhu, kelarutan, dan wadah penyimpanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang istilah dan keterangan suhu. Yang pertama, suhu dingin. Suhu dingin tidak boleh lebih dari 8 derajat Celcius. Lemari pendingin memiliki suhu 2 derajat Celcius dan 8 derajat Celcius. Sedangkan pembeku mempunyai suhu antara min 20 derajat Celcius sampai min 10 derajat Celcius. Yang kedua, suhu sejuk. Suhu antara 8 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius. Kecuali dinyatakan lain, harus disimpan pada suhu sejuk. Yang ketiga, suhu kamar. Dapat di lemari pendingin suhu pada ruangan kerja suhu yang diatur antara 15 derajat sampai 20 derajat. Yang keempat, hangat. Suhu antara 30 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Yang kelima, panas berlebihan, di atas 40 derajat Celcius. Baik teman-teman, itulah istilah dan keterangan suhu. Sekarang kita lanjut ke larutan ya. Adapun istilah kelarutan dan jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu zat. Di antaranya adalah: yang pertama, sangat mudah larut kurang dari 1 derajat. Yang kedua, mudah larut 1 sampai 0. Yang ketiga, larut 10 sampai 30. Yang keempat, agak sukar larut 30 sampai 100. Yang kelima, sukar larut 100 sampai 1000. Yang keenam, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000. Yang ketujuh, praktis tidak larut lebih dari 10.000. Nah teman-teman, itu adalah istilah kelarutan dan bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu zat. Kita masuk ke wadah penyimpanan ya. Adapun pengemasannya, dan ini gambarnya, merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Di samping itu, pengemasan berfungsi untuk menerapkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Yang kedua, wadah tidak tembus cahaya. Ini gambarnya. Harus dapat melindungi isi dari pengaruh cahaya, dibuat dari bahan khusus yang mempunyai sifat menahan cahaya atau dengan melapisi wadah tersebut. Wadah yang bening atau tidak berwarna atau wadah yang tembus cahaya dapat dibuat tidak tembus cahaya dengan cara diberikan pembungkus yang buram. Jika dalam monografi dinyatakan terlindungi dari cahaya, dimaksud agar penyimpanan dilakukan dalam wadah tidak tembus cahaya. Yang ketiga, wadah tertutup baik. Ini gambarnya. Harus melindungi isi terhadap masuknya bahan padat dan mencegah kehilangan bahan selama penggunaan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Yang keempat, wadah tertutup kedap. Ini fotonya. Harus dapat mencegah menembusnya udara selama penggunaan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Yang kelima, wadah satuan tunggal. Ini fotonya. Digunakan sebagai dosis tunggal yang harus digerakkan setelah dibuka. Wadah atau pembungkusnya sebaiknya dirancang sedemikian rupa hingga dapat diketahui apabila wadah tersebut pernah dibuka. Yang keenam, wadah dosis tunggal. Ini fotonya. Adalah wadah satuan tunggal untuk bahan yang digunakan secara parenteral atau injeksi. Yang ketujuh, wadah dosis satuan. Ini fotonya. Adalah wadah yang digunakan untuk bahan yang digunakan bukan secara parental dalam dosis tunggal langsung dari wadah. Yang kedelapan, wadah satuan ganda. Ini fotonya. Adalah wadah yang memungkinkan dapat diambil isinya beberapa kali dalam bil tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan mutu atau kemurnian sisa zat dalam wadah.
adalah wadah satuan ganda untuk bahan yang digunakan hanya secara parenteral. Nah teman-teman, itulah ketentuan kefarmasian meliputi suhu, kelarutan, dan wadah penyimpanan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.